Pernah kebayang nggak? Ada pahlawan yang ukurannya cuma segede ibu jari, tapi keberaniannya sebesar gunung. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama Isun Boshi. Ini loh, dongeng klasik dari Jepang yang ngajarin kita kalau pahlawan sejati itu nggak melulu soal ukuran. Nah, ini dia nih tokoh kita. Isun Boshi. Dari namanya udah kelihatan ya. Artinya tuh, anak laki-laki 1 inci. Tapi, jangan sampai tertipu sama ukurannya. Justru ini cerita tentang gimana anak sekecil ini bisa jadi legenda. Keren kan? Cerita yang terus-menerus diwariskan turun-temurun. Oke, kita mulai dari awal ya. Siapa sih sebenarnya pahlawan kita ini? Kita masuk ke bagian pertama, si anak laki-laki 1 inci. Kita cari tahu apa yang bikin dia begitu istimewa dari lahir. Ini nih, inti ceritanya. Coba bayangin deh, lahir dengan ukuran gak lebih besar dari jari kita. Tapi, di dalam tubuh yang super mungil itu, ada hati, ada semangat, seorang raksasa. Nah, kontras yang luar biasa inilah yang jadi mesin penggerak seluruh kisahnya. Keren banget. Ukurannya yang kecil ternyata sama sekali nggak menghalangi mimpinya yang besar. Justru sebaliknya. Yuk kita lihat gimana impiannya itu mendorong dia buat memulai sebuah perjalanan yang kelihatannya mustahil. Bagian kedua, mangkok untuk perahu. Di sini kita lihat gimana pinternya dia. Dunia di sekelilingnya kan gede banget ya buat dia. Tapi impian Isun Boshi jauh lebih besar lagi. Dia ngerasa terpanggil buat berpetualang. Jadi dengan berani, dia pamit dari rumah buat pergi ke ibu kota. Nah, ini dia awal dari perjalanannya yang luar biasa. Di mana sungai yang biasa aja buat kita, buat dia itu udah kayak samudra luas. Terus, apa sih yang bikin dia nekat? Ternyata motivasinya sederhana banget, tulus. Seperti yang ditulis di cerita aslinya, dia bilang, "Kakek, nenek, aku ingin melihat ibu kota." Cuma itu, keinginan simpel yang mungkin kita semua punya kan, pengen lihat dunia. Tapi dari situlah petualangan hebat ini dimulai. Dan disinilah kita lihat betapa cerdiknya dia. Persenjataannya itu loh, unik banget. Pedangnya cuma jaram jahit, perahunya mangkuk sup bilasa, terus dayungnya sumpit. Ini benar-benar bukti nyata kalau yang penting itu bukan apa yang kita punya, tapi gimana cara kita pakai apa yang ada buat mencapai hal-hal besar. Tentu aja, yang namanya perjalanan pahlawan gak mungkin mulus-mulus saja kan? Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dari ceritanya. Disinilah keberanian dan kecerdasan Isun Boshi bakal diuji habis-habisan. Bagian 3, pertarungan di dalam perut. Di ibu kota yang megah itu, ternyata ada bahaya yang mengintai. Sesuatu yang gelap siap menghadang. Dan momen inilah yang bakal jadi titik balik dalam takdir Isun Boshi. Dan bahaya itu adalah Oni, iblis raksasa dari cerita rakyat Jepang yang serem banget. Coba deh lihat perbandingan ukurannya. Gimana coba caranya pahlawan kita yang secuil ini bisa ngelawan monster segede itu? Nggak masuk akal kan? Nah, disinilah kejeniusan Isun Boshi keluar. Jadi, dia sengaja loncat ke dalam mulut si Oni, terus dari dalam dia tusuk-tusuk perutnya pakai pedang jarumnya itu. Si Oni sampai teriak, "Aduh, aduh, aku nggak tahan." Gila kan? Dalam sekejap, kelemahan terbesarnya, yaitu ukurannya yang kecil, malah jadi senjata paling ampuh. Coba kita perhatiin deh strateginya yang brilian ini. Langkah 1, dia biarin dirinya ditelan. Kelihatannya sih kalah, ya kan? Langkah 2, dia serang musuhnya dari dalam, di titik yang paling lemah. Dan langkah ketiga, dia pakai rasa sakit itu buat maksa si raksasa menyerah. Ini bukan cuma soal berani, ini taktik yang jenius banget. Jadi, setelah pertarungan yang luar biasa itu, apa dong maknanya? Yuk, kita tarik kesimpulan dari perjalanan hebat pahlawan kecil kita ini. Bagian 4, samurai terkecil. Ternyata, nama Isun Boshi itu sendiri jadi lebih dari sekedar nama tokoh. Di Jepang, itu jadi semacam istilah buat ngegambarin orang yang fisiknya mungkin kecil, tapi semangatnya, wah, besar banget. Ini jadi pengingat yang keren banget buat kita semua. Kalau keberanian sejati itu nggak diukur dari tinggi badan, tapi dari seberapa besar hati kita. Kisah Isun Boshi ini benar-benar nunjukin ke kita gimana caranya mengubah keterbatasan jadi kekuatan. Gimana caranya pakai hal-hal yang kelihatannya sepele buat ngadapin tantangan yang rasanya mustahil. Nah, ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kira-kira raksasa apa sih dalam hidup kita yang sebenarnya bisa kita kalahkan kalau aja kita mau melihat jarum dan mangkuk yang kita punya dengan cara yang berbeda?